Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, gimana Bu Nurin? PPG-nya lancar? Alhamdulillah Pak. Mohon doanya ya Pak ya, agar nanti lulus. Nah, ingin sama-sama mendoakan Bu. Oke. Terima kasih Pak Arif atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya dalam acara sesi wawancara untuk yang kedua kali ini ya Pak ya. Ya, Oke. Ini wawancara kali ini tentang alternatif solusi, Pak. Jadi eksplorasi alternatif solusi. Kami peserta PPG diminta untuk wawancara kepada kepala sekolah. Berhubung ini Pak Fatoni selaku kepala sekolah kita kan sedang naik gaji belum pulang, jadi saya minta bantuan kepada Pak Arif selaku wakakur di sekolahan kita ya, Pak ya. nah, masalah Bu. Selama saya bisa menjawabnya. Oke. Amin, insya Allah bisa, Pak. Kita langsung saja, Pak. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang rendahnya motivasi belajar siswa, Pak. Jadi begini Pak Arif, berdasarkan pengalaman mengajar saya, itu kan ada masalah tentang rendahnya motivasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran IPA. Setelah saya runut, ternyata akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang saya pakai. Mungkin selama ini saya memakai ketika mengajar, saya memakai model pembelajaran yang monoton dengan metode ceramah saja. Jadi mungkin anak-anak merasa bosan sehingga berpengaruh pada motivasi belajarnya. Kalau menurut Pak Arif selaku wakakur, kira-kira model pembelajaran apakah yang cocok diterapkan di kelas untuk menambah motivasi belajar siswa, Pak? Oke, terima kasih Bu. Okay. Memang masalah yang kita hadapi bersama Bu ya. Memang rendahnya motivasi siswa. Dari apa yang Bu Nurin tadi sudah bilang, memang akarnya memang di gurunya yang merasa pembelajarannya itu kurang menarik. Dan selama ini kan semuanya ada di guru sebagai pusatnya. Kami menawarkan dari pembelajaran yang bisa digunakan untuk menambah motivasi bagi mereka untuk belajarnya. Mungkin yang pertama itu adalah kita memberikan masalah buat mereka. Jadi masalah itu problem ya, problem based learning. Jadi kita bisa memberikan mereka masalah, terus mereka harus bisa menguraikan masalah tersebut dengan bimbingan guru. Jadi siswa adalah senternya di sini, mereka bertugas untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Masalah itu ya harus berada di sekitar mereka, biar mereka itu merasa bahwa itu bagian dari hidupnya. Terus yang kedua adalah, nah sekarang kita berada di IKM Bu ya, kurikulum merdeka, kita harus bisa membuat sesuatu. Ini proyek. Jadi proyek ini adalah proyek yang kita bebankan pada mereka, dalam artian siswa kita, di mana ini adalah bagian dari pelajaran. Contohnya banyak Bu di dalam kehidupan MTSNU yang bisa jadi suatu yang sifatnya pembelajaran. Contohnya yang paling dekat ini ada pemilihan OSIS, di mana anak-anak ini akan biasanya hanya ikut-ikut saja, gitu aja. Nah, kita akan membuat mereka dalam hal ini adalah mereka sebagai bukan hanya mengikut saja atau pengamat, mereka harus bisa mengamati dan juga aktif di dalamnya. Jadi ada proyeknya. Jadi proyek based learning-nya di situ. Di situ ada mapel yang bisa dimasukkan. Contohnya PKN, akidah akhlak dan lain sebagainya yang bisa nanti untuk ya kolaborasi memudahkan mereka untuk bisa menyelesaikan suatu proyek tersebut. Nah, itu kegiatan-kegiatan atau metode-metode yang sekarang mungkin ya harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru untuk bisa menambah motivasi siswa-siswa kami di MTSNU. Itu Bu Nurin. Oke. Jadi tadi Bapak menyebutkan dua model pembelajaran ya Pak, yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu tadi PBL, yang kedua PJBL. Barangkali mungkin ada model pembelajaran lain kah Pak? Kita akan coba untuk di siswa Bu ya.
Jadi Nggih. salah satunya ya mungkin discovery learning. Jadi siswa aktif untuk mencari, discover, apa itu menemukan sendiri pengetahuan. Walaupun memang harus bisa seorang guru membuat mereka tertarik dan bisa menemukan sesuatu yang baru itu. Discovery learning itu bisa kita manfaatkan, kita bisa memberikan pada mereka agar kita bisa ya ini mencapai tujuan pembelajaran kita yang kita inginkan. Oh, gitu Pak. Nggih. Jadi PBL, TJBL, sama discovery learning, Pak. Nggih. Nggih. Bisa itu, bisa. Kalau apa Pak? Bisa itu, bisa. Nggih. Bisa digunakan. Kalau eh, dari ketiga model tersebut berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, Bapak sudah menerapkannya dalam pembelajaran Bapak? Saya kebetulan kan mengajar bahasa Inggris, Bu. Nggih. Gimana? Kalau kita ngomong bentuk-bentuk itunya apa itu penugasannya memang ada yang sudah saya contohnya katakanlah ngomong apa itu yang problem itu bagaimana saya harus bisa membuat mereka bagaimana mempermudah untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sudah saya lakukan. Kalau begitu berdasarkan hasil belajar siswa, Pak. Ketika Bapak menggunakan model, mungkin kan gini, Pak, untuk melihat motivasi belajar siswa itu meningkat apa enggak kan bisa kita lihat dari salah satunya hasil belajar siswa. Yang kedua mungkin dari aktivitas siswa. Oke. Berdasarkan Betul. pengalaman Bapak ketika melakukan model-model pembelajaran tersebut, memang motivasi belajar mereka akan meningkat gitu, Pak. Iya, tentunya Ibu. Kira-kira berapa persen, Pak, kalau dilihat dari hasil belajarnya atau hasil nilai mereka Pak ketika ulang harian atau tugas? Berapa persen kira-kira persentase kelulusan mereka di atas KKM gitu Pak? Kebanyakan dari mereka ketika kita kasihkan seperti tadi proyek katakanlah atau mungkin problem Yeah. learning semangat karena ya karena ini adalah bagian dari mereka itu semangatnya tumbuh karena kan anak-anak bergerak termotivasi untuk bisa akhirnya kami selaku guru melihat prosesnya itu berjalan itu sudah nilai sendiri. Terus dari segi kita sebagai guru pembimbing juga akan mengarahkan pada mereka ketika mereka terlalu termotivasi juga nggak baik juga. Jadi over di situ. Ya kami memberikan bimbingan arahan batasan masalah untuk bisa mereka sekiranya mendapatkan hasil yang baik. Maka ketika arahan sudah kita itu kan maka nanti di penilaian akhir pun maka akan memuaskan kami. Tapi ya namanya anak Bu, pasti ada yang katakanlah motivasinya itu masih belum bisa. Nah, maka kami bisa katakan sekitar 75% dari apa yang kami lakukan itu bisa memotivasikan siswa. Apalagi kita kalau ngomong bahasa Bung ya. Nah, ketika kita ngomong bahasa, saya bahasa Inggris, itu kan ya anak itu masih malu atau takut atau berekspresi dalam bahasa itu kan agak susah. Okay. Nah, itu masih saya hadapi. Okay. Sudah Pak? Ya, sudah. Okay. Kalau begitu, menurut pendapat atau tanggapan Bapak bagaimana? Kenapa model pembelajaran seperti PBL, TJBL, atau tadi yang Bapak sebutkan yaitu discovery learning itu bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kira-kira kenapa ketika model pembelajaran tersebut kok bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa? Apakah model-model pembelajaran tersebut mempunyai kelebihan dan apa tidak ada kekurangannya atau bagaimana, Pak? Karena tadi kan kalau berdasarkan paparan Bapak kan tadi kelebihan model-model tersebut kan kayak apa namanya melatih siswa untuk mandiri, siswa juga lebih aktif gitu, Pak ya. Ya, Mungkin betul ada yang sekali. lainnya? Ya, memang pembelajaran seperti proyek based learning atau problem based learning itu banyak manfaatnya di mana anak-anak itu ya kita anggap sebagai pelaku utama.
Jadi mereka termotivasi untuk bagaimana mengembalikan yang terbaik. Bahasa kan berekspresi, Bu, ya. Makanya mereka bersemangat ketika bisa mengungkapkan ekspresinya. Seperti itu. Bisa mengungkapkan ekspresi kan harus sesuai. Nah, ketika sesuai mereka sudah seolah-olah berhasil. Terus kelemahannya, nah ini kadangkala ketika kita berhadapan dengan proyek, ya kita dari background anak yang berbeda-beda, Bu. Jadi ketika kita ngomong proyek, anak-anak berkumpul jadi satu, yang pertama adalah ya ini kekompakan bagaimana mereka itu ketika menyelesaikan suatu permasalahan dalam proyek itu, terus bagaimana berkoordinasi membentuk menyelesaikan itu, dan juga waktunya, bagaimana kita manage waktu, itu kekurangan. Kalau kelebihannya banyak, yaitu tadi motivasi anak itu ketika mengerjakan karena mereka itu sebagai pusatnya, senternya, dan mereka Ya, karena berekspresinya. kita langsung intinya, Pak, ya. Nah, seperti itu. Okay. Kalau kelemahannya memang yaitu tadi ketika mereka suka, senang, banyak ide-ide saja, tapi mereka akan bingung nanti ketika dituangkan satu. Nah ini yang memang peran guru sih yang untuk bisa menentukan seleksi atau memilih mana ide-ide yang bisa diterapkan dalam 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 proyek tersebut. Okay. Gitu, Pak, ya. Iya, gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Pak ya, tentang media pembelajaran, Pak. Ini masalahnya kan kurang optimalnya penggunaan media berbasis IT, Pak. Jadi akar penyebab masalahnya akar penyebab masalahnya karena guru tidak pernah atau belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Kira-kira menurut Pak Arif, media pembelajaran apa saja Pak yang berbasis IT itu yang bisa digunakan dalam pembelajaran sehingga bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, Pak? Yeah. Memang dunia kita, dunia anak-anak kita itu adalah dunia IT. Dunia yang sangat mereka, bukan mereka sih, kita sebagai guru tidak bisa jauh-jauh dari IT. Memang kita sudah menerapkan di kelas seperti apa itu proyektor, LCD, digunakan untuk media pembelajaran seperti video, PPT, itu sudah, di mana mereka bisa melihat video, gambar, foto, atau mungkin apa itu semacam apa itu infografis atau apa yang membuat mereka itu tertarik untuk dalam pembelajaran itu. Nah, itu kan dalam artian masih teacher center lah. Maksudnya teacher center di mana guru menyiapkan semua itu tujuannya untuk mempermudah. Nah, tapi ya, alhamdulillah memang lumayan tuh hasilnya. Mereka susah ketika kita ajak untuk hanya tolong dibaca bukunya ya, ini sampai ini itu tidak menarik lagi. Kita bisa diringkas, PPT, digambar, atau mungkin kalau katakanlah itu suatu apa itu rangkaian cerita bisa melalui video dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dari HP, Bu. HP ini memang jadi hal yang bersisi dua. Bisa merugikan, bisa sangat menguntungkan. Kita banyak terbantu. Katakanlah saya sebagai guru bahasa, memang ketika tidak mengerti anak itu tentang satu kata, dua kata, yang paling cepat membantu mereka adalah di situ. Kalau dulu kan kamus, sekarang kan di mana cepat. Cuma memang kelemahannya, Bu, ya, memang kelemahannya bagaimana pengawasan guru untuk bisa mereka itu ya ini fokus pada satu hal saja. Jangan sampai mereka yaitu tadi 5 menit untuk pembelajaran, ternyata 5 menit lagi ketika gurunya tidak tahu atau bagaimana, mereka gunakan untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Terus ya kalau kita melihat di dewasa ini pasti mereka punya media-media sosial, mereka juga aktif dalam hal tersebut. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya dalam dunia di mana semuanya adalah siswa. Proyek-proyek itu juga kita bisa masukkan pada mereka di mana mereka sudah melakukannya sebenarnya. Jadi kita juga sudah bisa menemui banyak video pembelajaran di YouTube
media pembelajaran di apa itu pesan-pesan singkat atau apa video-video singkat itu sudah banyak sekali. Iya. Jadi ketika itu nanti tidak dari guru tapi mereka sendiri, nah ini efeknya luar biasa besar sekali. Jadi itu yang harus kita kelola dengan baik dan mereka memang sudah generasi generasi teknologi dalam artian ya hanya banyak mempermainkannya, memainkannya. Tapi bagaimana kita bisa membuat mereka menggunakan dan menghasilkan dan membawa manfaat, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Itu yang kami inginkan, memang. Gitu. Oke. Tadi Bapak menyebutkan dua media pembelajaran ya Pak ya. Yang pertama seperti PowerPoint, yang kedua video pembelajaran nggih. Yeah. Oke. Kira-kira kedua model pembelajaran tersebut ketika digunakan dalam pembelajaran bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar juga Pak nggih. Yeah, bisa, bisa. Oke. Kira-kira berapa persentasenya Pak kalau dalam pembelajaran Bapak untuk siswa yang tuntas KKM-nya ketika Bapak menggunakan media pembelajaran tersebut? Ya, sampai 80%, Ibu. 80% ya bisa. Oke. Kalau kita maksimal loh. Kira-kira apa Pak yang membuat siswa itu tertarik atau tinggilah motivasi belajarnya sehingga juga nanti mempengaruhi hasil belajarnya ketika media pembelajaran tersebut yaitu PowerPoint atau video pembelajaran digunakan. Dalam kata lain, mungkin karena kedua media pembelajaran tersebut kan punya kelebihannya masing-masing ya Pak ya. Oke. Ya. Kira-kira apa Bapak? Karena kita melihat, Bu, mereka sekarang itu yang lebih banyak akan itu melihat, bukan hanya membaca. Istilahnya kan audiovisualnya yang sekarang lebih kuat. Lebih tertarik ke Jadi lebih audio tertarik ke visual ya situ Pak? karena dunianya anak-anak kita sekarang ke situ. Hmm. Ya, ngomong-ngomong kalau kita ngomong ya TikTok atau YouTube kan di mana-mana katalah, bukan hanya di sekolah, mungkin di mana mereka bisa melihat itu kan yang dilihat itu bukan buku. Jadi ketika mereka sudah familiar, saya kira mereka lebih tertarik. Kalau mereka Oh. melihat buku saja ya seperti itu. Jadi ada kesan di mana ya seolah-olah mereka itu di sini juga bermain walaupun isinya itu adalah pembelajaran. Jadi intinya Gitu. kenapa kedua model pembelajaran tersebut bisa digunakan dan bisa meningkatkan motivasi serta hasil belajar karena karena kedua media tersebut istilahnya sesuai dengan zamannya anak-anak sekarang yang lebih Ya, suka ke audiovisual gitu ya, Pak ya. ya, Jadi lebih menarik mungkin nggih. Kalau iya. kelemahannya apa Pak? Ketika Bapak menggunakan kedua media pembelajaran tersebut dalam pembelajaran, mungkin barangkali anak-anak itu hanya fokus kepada videonya, jadi melupakan konsep materinya atau gimana Pak? Ya memang Bu, kalau kita ngomong kita menyiapkan ya video pembelajaran, ya tetap kita harus apa ya, ya kita harus memberikan mereka motivasi, isinya harus mereka harus tahu. Makanya ya bagaimana kita harus bisa menyiapkan juga pertanyaan, timbal balik atau bagaimana itu yang berhubungan dengan kita Oh, ngomongin tetap dari awal. diarahkan Tapi ya Pak, agar anak-anak ya itu tidak hanya diarahkan, tapi kalau melihat nggak saja. diarahkan tetap ya nanti larinya ya anak-anak hanya just melihat itu aja, Hmm. nggak mengetahui isinya. Memang itu anak-anak kan yang dilihat kan gambarnya bukan tulisannya, tapi ya itu tadi yang memang harus penting kita edukasi mereka ya, tolong dilihat gambarnya tapi juga dilihat tulisannya karena ya itu tadi anak-anak kita sekarang inginnya yang singkat, sebenarnya sekarang itu singkat tapi mengena. Nah, kalau kalau anak model seperti ini ya kita juga harus pintar-pintar bagaimana mengolah itu. Oke, Dan seperti itu Bapak ya. Ada lagi Bapak? saya kira itu Bu untuk anak-anak sekarang motivasinya bagaimana kita bersama-sama dari Bapak Ibu di lingkungan MTSNU untuk bisa memotivasi dengan memberikan metode atau pembelajaran yang sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kebutuhan, dan endingnya adalah bagaimana kita menciptakan anak-anak atau outputnya anak-anak yang unggul karena sesuai moto kita unggul dalam ilmu dan prestasi dengan
balutan ahlu sunnah wal jamaah. Hmm. Tetap agama yang paling utama. Itu saja Bu Nurin, mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang lainnya? Sudah Bapak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Semoga kegiatan Bapak hari ini berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu. Oke. Saya akhiri dulu Pak ya wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai